Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Ya, jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, bahkan teman-teman bukan hanya akan mendapatkan tutorial React, tapi akan mendapatkan tutorial React yang paling masuk akal untuk pemula. Penasaran kan maksudnya seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ngikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi yang pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa pemrograman, atau framework, atau library, atau apapun lah ya, itu kan sebetulnya tempat belajar paling tepat adalah dari dokumentasi resminya. Bener nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kita jangan dulu cari-cari di tutorial-tutorial lain. Kita jangan dulu cari di YouTube, kita jangan dulu cari di Stack Overflow, tanya ChatGPT. Kita baca dulu dokumentasi resminya dari pembuatnya. Karena kan harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita teknologi itu apa, cara pakainya gimana, dan lain sebagainya. Ya, dan menurut saya, dokumentasinya React ini kurang masuk akal, khususnya untuk pemula. Dan ini menurut saya ya teman-temannya, jangan marah dulu, tenang. Nanti kita akan cari tahu kenapa menurut saya nggak masuk akal. Pasti ini buat teman-teman yang udah jago React, ada yang nggak setuju nih sama saya nih. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai definisi pemulanya dulu ya. Sepemula apa sih maksud saya di sini ya? Jadi maksud saya pemula di sini, dia adalah yang udah belajar JavaScript, udah tahu JavaScript ya, udah tahu gimana cara bikin aplikasi menggunakan JavaScript, dia udah tahu yang namanya manipulasi DOM, dia udah tahu teknik-teknik JavaScript PS6 misalnya ya, tapi belum pernah pakai React atau bahkan belum pernah menggunakan istilahnya front-end framework gitu. Jadi udah bisa JavaScript tapi belum pernah pakai React. Itu yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya, supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kan kita datang dulu nih ke dokumentasinya React ya. Jadi dokumentasi React kalian bisa Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan cerah dulu, sini kita bantu. Ada RevoU Fundamental Course. Kamu bisa belajar gratis. Ya, jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman, buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan, buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini, id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat, tutorial React dalam bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman baca ya, nanti kita buka sama-sama. Nah ini dibuat oleh developer-developer keren Indonesia yang ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harusnya berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa baca dokumentasi React berbahasa Indonesia. Dan dari sini hampir semuanya saya kenal. Saya bahkan berkesempatan untuk ketemu langsung. Ya, mereka orang-orangnya keren-keren semua. Selain developer-developer yang jagoan, kontribusi mereka terhadap dunia open source juga luar biasa. Jadi saran saya teman-teman kunjungi link ini, lalu klik nama-nama developer ini, langsung follow aja GitHub-nya atau sosial medianya. Ya, jadi respect banget buat developer-developer Indonesia ini.
Nah, sekarang kita ke dokumentasi React-nya dulu ya. Kita akan lihat kenapa menurut saya ini nggak masuk akal ya. Ini, pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu, setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah, ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen. Nah, di sini dikasih tahu React membuat kita dapat membangun user interface gitu. Jadi bukan apa itu React, tapi apa yang bisa dilakukan oleh React gitu. Padahal kalau saya pengen tahu dulu React itu apa. Yang pertama, kita nggak bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah, itu cara pakainya. Nah, dan cara pakainya itu kita tiba-tiba dikasih sebuah function. Kita nggak dikasih tahu ini function kita taruh di mana. Jadi seolah-olah React ini dibikin untuk orang yang udah tahu cara pakainya. Cara pakai front-end framework atau front-end library gitu. Kalau teman-teman udah tahu, maka baca ini akan lebih mudah. Tapi buat yang belum tahu dan sama sekali belum pernah pakai, menurut saya agak bingung. Padahal kalau teman-teman lihat dokumentasi React yang versi sebelumnya, ini kebetulan saya juga buka. Ini dokumentasi React yang lama ya. Teman-teman lihat ini tagline-nya agak berbeda. Kalau ini menurut saya lebih mudah dipahami ya. Sebuah JavaScript library untuk membuat UI. Kalau yang tadi, kita lihat sebuah library untuk web dan native UI. Itu bedanya. Dan kalau di scroll ke bawah, yang lama tuh kita dikasih tahu penjelasannya. React adalah library yang deklaratif, berbasis komponen, belajar sekali, tulis dimanapun katanya gitu. Kalau menurut saya sih ini lebih menarik gitu ya. Walaupun tetap aja kalau kita scroll ke bawah, simple komponen. Nah, ini komponennya ditaruh di mana nih? Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik ke yang baru, terus sekarang kita masuk ke Learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang Learn ini. Yang pertama, kita langsung dikasih tahu Quick Start. Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep React yang bisa dipakai sehari-hari katanya. Jadi langsung dikasih tahu, satu halaman ini udah ngasih tahu kalian 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Nih, anggap kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemulah function. Nah, ini fungsinya saya taruh di mana gitu kan? Ini menurut saya agak bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu, sampai saya masuk ke installation-nya. Nah, begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya Start a New React Project. Nih, katanya gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React Framework. Waduh, saya pikir React-nya aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan mengunjungi Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini, ke Next.js. Nih, di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini dia halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel, bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini. Apa itu React? Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React adalah apa, bahkan dia kasih tahu user interface itu apa. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Dan kalau kalian lihat ke kiri, di atas kiri ya, ini ada satu menu yang menuliskan From JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari gitu ya. Jadi, untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini di Next.js. Jadi teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org/learn/foundation/from-javascript to React. Ya, dan ini menurut saya adalah dokumentasi React yang paling masuk akal gitu. Jadi sebetulnya maksud saya yang paling masuk akal di sini adalah dokumentasi React yang ada di Next.js. Ini paling masuk akal untuk pemula. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalian bisa belajar mengenai React dengan mengikuti ada 9 halaman di sini ya. Ada 9 menu yang bisa kalian klik, dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang pemula.
Jadi silakan ikutin aja tutorial yang ada di Next.js atau penjelasan yang ada di Next.js ini kalau kalian benar-benar belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan React sama sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau belajarnya bareng-bareng sama saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website Next.js ini, untuk mengetahui cara pakai React seperti apa, fungsi utama yang ada di React itu apa aja, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana dengan menggunakan React. Oke ya teman-teman, jadi itu mungkin pengantarnya sedikit keluh kesah saya mengenai dokumentasi dari React. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library, atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React? Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat, apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya, user interface itu antarmuka pengguna yang interaktif. Teman-teman pelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antarmuka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React tuh menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus, harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus, kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework, banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur foldernya udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-edit. Ya, seperti itu. Jadi React relatif unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang. Karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya. Kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula, biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu, bisa bongkar pasang, bisa ubah sana, ubah sini. Yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated, yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya, tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya ya, oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat, itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang, ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan, sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat, itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus karena baru mengakuisisi Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah, untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasinya React, di atas ada community, nanti masuk di bagian video, di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React, dari mulai yang paling baru, ini React Conference, sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan, itu ada di paling bawah, nih video pertama tentang React.
Nih, saran saya teman-teman nonton ya, videonya ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Walk-nya ini ada Tom Okino, dia ngejelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya, kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengennya tuh menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pengennya aplikasinya tuh cepat bereaksi gitu. Makanya disebutnya react gitu, bereaksi. Nah, saat ini, tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel, ya, dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat, itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi, saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel, itu pasti benar gitu. Karena engineer-nya React, kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia. Baik itu yang ngembangin core-nya, core React-nya maupun kontributor untuk yang lain gitu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini yang mantep nih ya, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali. Kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Nah, berikutnya, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, dalamnya ada LI. Ya, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya, begitu kita save, dan kita buka di browser, nah sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti udah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya, kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings. Atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah, jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah, terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar, bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang melihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek. Dari HTML, tadinya coding, diubah jadi objek. Jadi, yang tadinya tree seperti ini, bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code, diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML-nya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai DOM itu apa, terus cara nyeleksi DOM seperti apa, cara nelusurin DOM seperti apa, sampai manipulasi DOM seperti apa, teman-teman bisa kunjungin aja playlist belajar dokumen object model yang ada di channel WPU ini. Saya udah buatkan cukup lengkap, ada beberapa belas video ya yang bisa kalian ikutin. Mulai dari teori DOM tree, bagaimana cara menyeleksi elemen pada DOM, sampai DOM manipulasi ya. Nah, sebenarnya manipulasi DOM itu apa? Jadi kita bisa mengubah tampilan atau mengubah UI yang ada di dalam halaman kita berdasarkan codingan HTML-nya. Ya, jadi kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus titik-titik pada DOM tree tadi, tapi nggak lewat codingan. Kita bisa memanipulasinya pakai JavaScript. Nih contoh nih, misalnya kita punya
struktur HTML sederhana lah seperti ini ya. Kita punya HTML, head, title, body, dan sebuah div yang nama ID-nya app misalnya. Ini nggak aneh lah ya. Div nama ID-nya app, isinya kosong. Udah, ini kita codingnya begini aja, index HTML terus kita save. Nah sekarang, gimana caranya kalau kita mau menyisipkan tag H1 di dalam div ini, yang di dalam tag H1-nya ada tulisan belajar React bareng WPU. Tambahin emoji roket lah gitu ya. Supaya masuk ke dalam div ini, tapi nggak ngubah struktur HTML-nya. Kita ngubahnya pakai JavaScript, pakai teknik DOM manipulation. Ya, teman-teman harusnya bisa dong. Jadi saya minta, ini latihan ya. Silakan di-pause dulu videonya. Ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index.html. Terus nanti di bawahnya bikin aja script JavaScript. Terus silakan manipulasi agar kalian bisa nyisipin H1 di dalam div-nya. Oke, silakan. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya. Nih, jadi kalau teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Ini yang harus kalian lakukan. Pertama bikin tag script dulu di bawah sebelum penutup body ya. Kalian bikin dulu script, tipenya teks, JavaScript. Terus yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian seleksi dulu elemen app-nya. Yang ini. Kalian seleksi dulu pakai JavaScript ya. Pakai DOM selection, kalian bisa pakai document.getElementById. Jadi JavaScript, tolong carikan saya elemen yang ID-nya app, atau kalian bisa pakai query selector ya, document.query selector, terus kasih hashtag atau tanda pagar app gitu, untuk menyeleksi elemen div. Setelah itu, kita create elemen H1. Jadi kita bikin dulu di memori, kita bikin namanya header atau headings ya, ini harusnya namanya headings. Kita bikin dokumen.create elemen H1. Disiapin tuh di memori H1 kosong. Terus berikutnya kita bikin teks untuk elemen H1 tadi. Kita bikin elemen yang ada di dalam H1-nya, yaitu tulisan belajar React bareng WPU. Udah tuh, jadi ada dua node, ada dua elemen. Ada teks, ada H1. Berikutnya adalah teksnya kita masukin ke dalam H1. Caranya kita append header content ke dalam header. Jadilah kita rangkai tuh H1 yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Nah, udah jadi tuh, masih di memori nih. Sekarang, elemen H1 yang ada teksnya, kita masukkan lagi ke elemen app yang udah kita siapin. Paham kan? Kita taruh lagi app append child header. Masuklah tuh H1 ke dalam div yang kosong tadi. Sekarang kalau kita lihat di browser, muncul tuh belajar React bareng WPU. Simple banget. Ini bisa dilakukan pakai DOM selection dan DOM manipulation. Ya, mudah-mudahan kalian nyobain tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara source code yang pertama kali kita buat dengan hasil yang udah ditampilkan. Ya, ini perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nih, kalau teman-teman klik kanan lalu view page source, yang teman-teman lihat adalah codingan awal. Ada coding div app yang kosong, lalu ada script buat manipulasi DOM-nya. Di sini H1-nya nggak ada, karena H1-nya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan, lalu pilih inspect, tampilnya begini. Lihat codingannya beda. Yang di sebelah kiri nggak ada H1-nya, tapi di sebelah kanan ada H1-nya. Jadi kalau teman-teman buka webnya pakai inspect, lalu klik tab elemen, ini adalah representasi dari DOM setelah kita lakukan manipulasi pakai JavaScript. Nah, itu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika kita mau memanipulasi website pakai JavaScript. Oke, harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Jadi manipulasi DOM menggunakan JavaScript, itu yang pertama, HTML yang kalian tulis itu merepresentasikan konten halaman awalnya. Jadi codingan awal tuh merepresentasikan konten halaman awalnya. Nah, DOM itu merepresentasikan konten halaman yang telah diupdate atau yang udah diperbaharui menggunakan JavaScript tadi. Nah, kalau kalian mengubah DOM menggunakan JavaScript polos atau istilahnya vanilla JavaScript, nggak pakai framework, nggak pakai library apapun, emang kelihatannya sakti ya. Kita bisa nambahin satu elemen, kayak tadi ya, nambahin H1, kita mau nambahin paragraf, kita mau bikin supaya elemennya bisa diklik pakai JavaScript. Bisa, dan kelihatannya keren gitu ya. Tapi nulisnya ribet, teman-teman. Mungkin tadi nggak kelihatan karena kita nambahinnya cuma satu elemen, H1 doang gitu ya. Tapi bayangin ketika kalian mau bikin halaman yang utuh, bikin button, bikin card, bikin navbar, bikin slider gitu, tapi pakai JavaScript. Kalian nggak tulis manual tuh si HTML-nya. Semakin banyak yang harus kalian buat pakai JavaScript, pasti makin ribet. Karena harus diseleksi, harus di-create elemennya, dimasukin ke dalam elemennya. Ribet gitu ya, lama-lama. Yang tadi kalian coba, itu kan ditulis manual buat nambahin satu buah H1. Buat nambahin H1 aja kalian nulisnya begini. Bikin dulu elemennya, bikin teksnya, masukin teks ke elemen, masukin elemen ke wadahnya gitu ya. Bayangin kalau kalian punya paragraf.
Bayangin kalau kalian punya list item, ada berapa create element yang harus ditulis, gitu. Jadi semakin banyak, kalau pakai teknik yang tadi, pakai JavaScript polos, pakai vanilla ya, waktu yang kalian butuhin pasti banyak kan. Lama gitu ya. Nanti kita sebagai developer tuh bakalan ngabisin waktu buat nulisin bagaimana sesuatu akan dilakukan. Kayak tadi kan satu-satu tuh, bikin elemen, masukin elemen, simpen elemennya ke div, baru tampilin. Jadi kita capek gitu, nulisin satu-satu, gimana. Nah, alangkah lebih baik, enaknya gitu ya, kita bisa nulisin apa yang harus dilakukan, bukan gimana caranya, tapi bikinin saya tombol, bikinin saya heading. Enaknya kan gitu ya. Dan biarkan komputer yang mikirin langkah-langkahnya gitu. Kan enaknya gitu. Daripada kita nulisin satu-satu, mending kalian kasih tahu aja. Bikin heading. Udah nanti yang ngerangkai, bikin elemen, masukin ke sini. Itu pengennya sih biarin si komputernya gitu. Nah, hal ini apa dan bagaimana ini ada istilahnya teman-teman. Ada yang disebut dengan imperatif atau deklaratif programming. Yang kita lakukan di JavaScript tadi, yang polos itu disebut dengan imperatif. Ya, sedangkan yang ingin kita lakukan itu disebut dengan deklaratif. Ya, atau supaya lebih jelas kita bahas sedikit ya. Imperatif dan deklaratif programming. Jadi imperatif programming itu nulisin langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bikin elemen, masukin kemana gitu ya, satu-satu gitu. Sedangkan deklaratif menuliskan apa yang pengen dihasilkan. Bikinin saya tombol, bikinin saya heading, gitu ya. Bikinin saya card, bikinin saya navbar. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Atau istilahnya gini deh, kalau imperatif programming itu seperti kalau kalian ke restoran, pengen pizza gitu ya. Tapi kalian nggak bilang pengen pizza, nggak, saya pengen pepperoni pizza gitu ya. Tapi nggak, kalian datengin kokinya, terus kalian bilang satu-satu, Pak Koki, tolong bikin adonan, terus ratain adonannya, terus masukin toppingnya, terus masukin ke oven dengan suhu sekian, tungguin. Nah, kalian kalau nyuruh-nyuruh gitu ke kokinya di restoran, diusir pasti. Makanya nggak gitu, kalian datang ke restoran, kalian pesen aja, mau bikin apa. Dan kayaknya kalian nggak terlalu peduli gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh si kokinya. Yang penting makanannya datang, dimakan enak. Itu namanya deklaratif programming. Nah, kenapa saya jelasin imperatif dan deklaratif? Karena React itu merupakan UI library yang deklaratif. Nah, dari sini aja, dari satu kalimat ini aja, harusnya kalian udah bisa setidaknya memahami bahwa, React ini membuat sesuatu yang tadinya imperatif, yang harus kita tulis satu-satu tadi, bisa jadi deklaratif gitu. Itu aja harusnya udah bikin kita senang gitu. Berarti mempermudah nih. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai apa yang React ingin lakukan gitu. Nah, berikutnya, yang seru nih, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan mulai bekerja dengan React. Nah, di sini kita akan coba bikin aplikasi yang sangat sederhana ya, menggunakan React. Nah, jadi buat kalian yang nggak sabar pengen ngoding React, sekarang lah saatnya ya. Mari kita mulai React-nya. Kita baca dulu penjelasannya dikit. Yang pertama nih, kalau kita mau menggunakan React, kita butuh 2 script React yang kita panggil lewat sebuah CDN atau Content Delivery Network. Jadi kita bisa menjalankan React-nya dengan memanggil library React-nya di dalam script kita. Ini bukan cara yang disarankan, tapi ini cocok banget buat kalian yang masih pemula dan baru pakai React. Jadi kita nggak perlu mikirin dulu gimana cara ngompil React-nya atau melakukan bundling pada React-nya, menggunakan sistem modulnya React. Nggak perlu, kita bisa jalanin lewat file HTML yang sangat sederhana. Ya, nanti kita lihat gimana caranya. Nah, tadi katanya ada 2 script. Apa aja? Itu yang pertama adalah kita panggil React-nya itu sendiri sebagai library utamanya. Terus di bawahnya kita panggil package yang namanya React DOM supaya kita bisa menggunakan metode untuk manipulasi DOM-nya. Supaya mempermudah kita kalau mau nambah elemen, ngapus elemen, ngubah elemen, dan seterusnya. Ya, jadi ada 2. Kalian nulisnya begini, misalkan kalian punya index HTML, kasih aja struktur dasar ya, kasih div kosong sebagai tempat penampungannya tadi. Kalau tadi kan pakai JavaScript, kita lihat divnya kita kasih ID app. Nah, kalau sekarang React ngasih namanya ganti ya. Kalau React sebelumnya, React 17 itu ID-nya app, tapi di React 18 dia ganti ID-nya jadi root. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti nih, yang tadi saya bilang React-nya manggil 2 script tuh ini. Jadi ada script React-nya, React 18 dari sini, dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Ini sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang
dua script tuh ini. Jadi ada script React-nya, React 18 dari sini, dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Ini sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang memanggil si root ini sebagai kontainer. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetikin ini, males pak ngetik gitu ya, kita kunjungin dokumentasinya React. Silakan datang ke dokumentasinya React, terus klik Learn, terus kita ke Installation supaya dapetin filenya ya. Kalian scroll ke bawah, ada di sini Try React Locally. Nah, ini kalian bisa download aja nih di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React-nya. Ya, yuk kita siapin. Buka kode editornya. Di sini saya bakalan pakai Visual Studio Code. Oh ya, tapi sebelumnya tolong siapin dulu folder ya, teman-teman ya. Saya udah nyiapin foldernya di desktop. Saya kasih nama foldernya Belajar React seperti ini. Supaya nanti kita bisa nyimpen filenya di dalam. Ya, kalau sudah, silahkan buka VS Code-nya. Ini dia, dibuka VS Code-nya. Terus kita maximize dulu, kita ke File. Open folder yang tadi yang ada di desktop. Ini ya, kita select folder. Nah, sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke? Jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Sini kita kasih belajar React. Terus di bodinya tadi kita bikin sebuah div yang ID-nya root. Oke. Terus di bawah sini kita punya script yang tipenya text/JavaScript yang di dalamnya kita panggil apa tadi? Const, lalu apa? Container, dokumen, .get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript carikan saya elemen yang ID-nya root. Oke. Nah ya, tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya. Kita copy dua baris ini, script-nya aja. Ya, kalian bisa lihat lengkapnya ada di sini ya. Cuman anggap aja kita nggak paham gitu ya apa yang ada di dalamnya. Maka kita akan ikuti yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan dua ini dulu. Kembali ke sini. Kita simpan di bagian head. Sudah ya, jadi kita udah manggil dua script React. Save dulu, jangan dulu dijalanin, kita balik dulu ke slide-nya. Oke, udah ya, dua ini sudah. Berikutnya, kita siapin aplikasi kita. Kita tadi udah bikin div yang nama kelasnya root. Itu akan kita jadikan sebagai wadah dari aplikasi kita. Ya. Nah, ini untuk menyiapkan aplikasi React, kita butuh metode yang namanya React DOM, create root. Nah, metode ini diambil dari package React DOM yang udah kita panggil tadi. Kalau kalian nggak panggil yang baris 2-nya, ini nggak akan jalan. Ya, metode tadi kita akan gunakan sebagai wadah dari aplikasinya. Jadi, React tuh pengen tahu dulu, root aplikasinya mana nih. Setelah itu, kita butuh sebuah metode yang namanya render buat nampilin elemen yang kita mau. Dalam hal ini, elemen H1. Ya, supaya kasusnya sama dengan kasus waktu kita bikin pakai HTML polos tadi ya. Oke, jadi nulisnya gini, kita butuh variabel namanya root, sebenarnya namanya bebas aja ya. Terus kita panggil React DOM create root dari elemen yang udah kita tentukan tadi. Kebetulan tadi kan elemennya namanya div dengan ID root, kita simpan ke kontainer, masukin ke dalam create root, baru kita panggil root.render buat nampilin elemen yang mau kita tampilin. Nih, dari sini harusnya teman-teman udah bisa lihat, buat nampilin ya kita cukup satu baris. Kalau pakai JavaScript tadi,